rakyat Lutung Kasarung yang sudah kami adaptasi dan kami ubah alurnya. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami beserta temannya, dimulai dari Nansyah. Saya Anissa sebagai Raja. Saya Anissa sebagai Purbararang. Saya Filigia sebagai Dayang. Saya Pina Jasradila sebagai Purbasari. Saya Muhammad Zaki Fahlevi sebagai narator. Saya Kalista Lufian Izar sebagai Dayang. Saya Lutung sebagai monyet. Baiklah, mohon perhatiannya dan menyaksikan. Saya Lutong. Kita masuk sini. Pada suatu hari di kerajaan Pasir Batang, hiduplah dua putri kerajaan. Purbararang, sang kakak, berwatak keras, angkuh, serta iri hati. Sedangkan Purbasari, sang adik, dikenal lembut dan sering berperilaku baik yang disukai oleh seluruh rakyat kerajaan. Dayang, gimana kalau misalnya aku tuduh Purbasari sampai dia dikeluarin dari istana ini? Benar tuh Putri, biar Putri bisa berkuasa di istana ini. Aku punya ide Putri. Bagaimana Putri tunjuk aja Purbasari hamil di luar nikah? Oh, ide bagus tuh. Ada Purbasari. Purbasari, sapu yang bersih ya. Dayang-dayang, hari ini kalian gak usah bersihin istana ini. Biar dia aja yang bersihinnya. Baik Putri. Tiba-tiba, raja datang menghampiri anak-anaknya. Anak sekarang ke sini. Silakan. Aku harap kalian bisa menjaga nama baik kerajaan ini, anak-anak. Aku sih bisa ya menjaganya. Tapi kayaknya Purbasari udah mencorengnya ya. Apa maksudmu, Kak? Purbasari, jangan pura-pura nggak tahu. Kamu itu udah hamil luar nikah. Kalau ayah nggak percaya, tanya aja sama dayang-dayang. Maaf Paduka. Tuduhan ini sangat serius. Benar, Paduka. Kemarin saya melihat Purbasari ngomong ke kamarnya. Baik kalau begitu, silakan. Purbasari, apakah itu benar? Ayah, kalau ayah percaya sama Purbasari, itu karena ayah terlalu sayang sama dia. Baik kalau begitu, silakan tinggalkan aja di rumah Purbasari. Tanpa menyelidiki lebih jauh dan demi menjaga nama baik kerajaan, raja terpaksa mengambil keputusan berat. Purbasari, demi menjaga kehormatan di kerajaan ini, kamu harus keluar dari istana ini. Ayah, aku rela diasingkan. Tapi semua itu tidak terjadi. Sudah, ayah tidak mau mendengar rasa penjelasan dari kamu. Silakan keluar dari istana ini. Purbasari hidup sederhana di hutan dan sendirian. Tetapi kesendiriannya itu berubah ketika ia bertemu seekor lutung yang sangat bijak. Di hutan yang sepi ini, aku hanya punya diriku sendiri. Aku bisa menemanimu. Hah? Seekor lutung bisa ngomong? Iya, aku lutung. Ngomong-ngomong, kenapa kamu sendirian di sini, Putri? Lutung, aku difitnah oleh kakakku bahwa aku hamil. Padahal semua itu tidak benar. Putri, tuduhan dari Nati menyakitkan, namun sebenarnya pasti akan terungkap, Putri. Lalu, sekarang apa yang harus kau lakukan, Lutung? Kamu harus tetap tegar dan buktikan bahwa kamu itu tidak salah, Putri. Terima kasih Lutung atas nasihatmu. Aku percaya bahwa kebenaran dan kejujuran akan membawa aku pada kebahagiaan.
Lutung menjadi semakin akrab. 6 bulan kemudian, Dayang-Dayang menjemputnya atas perintah sang raja. Purbasari! Dayang-Dayang, kenapa kau mencariku? Dayang, Hah? Seekor lutung bisa bicara. kenapa kalian mencari Purbasari? Akhirnya Putri, engkau ketemu. Tujuan kami ke sini karena kami mendapat perintah dari raja untuk membawa Putri ke istana. Baiklah, kalau gitu aku akan ikut mengawalnya. Ya sudah, mari ikut kami. Dengan perjalanan yang jauh dari hutan, mereka akhirnya sampai ke istana dan menemui sang raja. Raja, permisi, kami telah berhasil membawa Purbasari ke istana. Hah? Kok ada lutung di sini? Purbasari, siapa ini? Jangan temanku ya, saya perawat kesehatan dari hutan. Baiklah kalau begitu, silakan panggilkan Purbasari sekarang. Ada apa ayah memanggilku? Kok ada Purbasari sih? Terus sama lutung yang jelek dan tertib pula. Sudah lama mencoba Bararang. Buktinya, sudah 6 bulan berikut tampak besar. Apa? Jadi sama ini hanya tuduhan? Tidak ayah, bisa saja dia menggugurkan kehamilannya di hutan. Sudah, jujur saja. Apa maksudmu semua ini? Sebenarnya dia berbohong raja. Saya menemaninya selama 6 bulan. Perutnya sudah bunyi-bunyi. Jelaskan apa maksudmu sama ini? Jadi ayah, sebenarnya aku membenci Purbasari. Kalian selalu memujanya. Apa-apa Purbasari, apa-apa Purbasari. Jadi sampai-sampai aku menuduhnya yang tidak-tidak. Bararang, cepat atau lambat kamu akan hancur. Lutung, gak usah ikut campur. Kamu nggak tahu siapanya aku ini? Emang kamu siapa? Kamu kan lutung. Aku ini sebenarnya pangeran. Karena kau berbuat jahat pada dia, aku menyelamatkannya menjadi pangeran. Karena kau jahat, aku akan mengutukmu. Coba aja kalau bisa. Putri, coba lihat dirimu. Lihat dirimu. Kok aku jadi lutung? Dasar lutung. Kau yang lutung. Inilah akhir dari cerita ini. Lutung Kasarung akhirnya diangkat menjadi seorang raja, sedangkan Purbasari menjadi ratunya. Dari kisah ini kita belajar bahwa fitnah yang lahir dari iri hati ujung-ujungnya akan terbongkar juga oleh kebenaran. Purbasari dibuktikan tidak bersalah, sedangkan Bararang menerima akibat dari perbuatannya sendiri. Kisah ini juga mengajarkan kita bahwa kejujuran dan kesabaran akan selalu menang, dan setiap perbuatan pasti akan Oke, sekian
sekian dari kelompok kami. Saya Muhammad Iqbal sebagai narator. Saya sebagai Berko. Saya Pembarara sekarang jadi lutung. Saya Dasar sebagai raja. Saya Karista sebagai Dayang. Saya Piligia sebagai Dayang. Oke semuanya, terima kasih atas perhatian kalian.